Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, selamat malam semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa memasuki hutan kembali ya. Dan sekarang saya berada di salah satu hutan di daerah Cilacap. Karena ada sesuatu hal, mungkin ada penyelewengan atau apa di tempat ini, jadi saya memasuki hutan ini. Akan tetapi sebelum saya memasuki lebih lanjut, saya sudah merasakan sebuah energi yang sangat besar di tempat ini. Allahu Akbar. Baik teman-teman, ada energi yang mendekat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah dirimu Tuhan? Allahu Akbar. Subhanallah. La quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya siapa dirimu Tuhan? Kenapa kau tiba-tiba menghadangku? Baiklah, silahkan kau masuk ke jasadku ini Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya siapa dirimu? Kenapa kau tiba-tiba menghadang diriku ini? Mohon maaf manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raja Campak Ruda. Saya menghadang dirimu karena ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepadamu mengenai suatu benda yang telah kau dapatkan. Apa maksud dari dirimu? Benda apa yang kau maksud Tuan Raja Campak Ruda? Saya ingin tahu tentang sebuah kekuatan dari batu cahaya. Saya telah mendengar bahwa batu cahaya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan saya juga ingin tahu tentang sedikit asal-usul dari batu cahaya itu. Di sini, bagaimana pula kau mendapatkan atau memperoleh batu itu? Allahu Akbar. Begini Tuan Raja Campak, batu cahaya ini diberikan oleh sesosok makhluk dari keturunan ataupun leluhur sang pemegang batu ini. Batu cahaya ini memiliki kekuatan untuk membantu orang-orang lain dan membawa sebuah kebaikan, Tuan Raja. Saya sangat menghargai kebaikan dari dirimu. Di sini, alasan saya yang sangat kuat menghadang dirimu adalah untuk meminta batu itu darimu. Karena di sini, saya ingin membalaskan dendam kepada pamanku sendiri. Dia adalah Maharaja Indra yang telah mengkhianati diriku serta merebut tahta kerajaanku. Tunggu dulu Tuan Raja. Sebenarnya saya ingin bertanya kepadamu, apa yang membuat dirimu yakin bahwa batu cahaya ini dapat membantu dan membalaskan dendammu? Saya telah mendengar bahwa batu itu memiliki kekuatan untuk membantu dan memperoleh keadilan. Di sini saya percaya bahwa batu itu dapat membantu diriku memperoleh kembali tahta kerajaanku dan membalaskan dendam kepada Maharaja Indra. Allahu Akbar.
Saya tidak yakin, Tuan Raja, apakah saya dapat memberikan dirimu sebuah batu. Saya hanya mempertimbangkan apakah tindakan jenengan ini akan membawa kebaikan ataupun malah membuat sebuah kehancuran. Saya tahu kekhawatiranmu. Saya berjanji bahwa saya akan menggunakan batu cahaya ini hanya untuk memperoleh sebuah keadilan dan membawa kebaikan bagi rakyat-rakyatku. Saya juga berjanji bahwa saya akan mengembalikan batu ini kepada dirimu setelah saya selesai untuk menggunakannya. Begini, Tuan Raja, sebelumnya mohon maaf, saya ingin tahu terlebih dahulu tentang sebuah pengkhianatan yang telah dilakukan oleh paman jenengan. Bagaimana mungkin tahta jenengan bisa direbut oleh paman jenengan sendiri? Baiklah, saya akan menceritakannya semua mulai dari awal. Saya dan pamanku adalah saudara yang sangat dekat. Kami dibesarkan bersama oleh ayahanda saya. Dia bernama Raja Selok. Namun seiring waktu, paman saya mulai merasa iri dengan kedudukan dari diriku sebagai putra mahkota. Lantas kenapa dia harus iri? Bukankah dia adalah paman dari jenengan? Paman saya merasa bahwa saya tidak memiliki hak untuk menjadi raja karena saya tidak memiliki darah biru seperti pamanku sendiri. Namun ayahandaku tidak pernah membedakan kami berdua. Kami dibesarkan dengan sama dan diberi hak yang sama untuk menjadi raja. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Dan kenapa kau dan pamanmu itu, apakah masih seumuran? Tentu saja, pamanku memang masih muda. Kita tidak berbeda jauh untuk umurnya. Paman saya mulai menyebarkan sebuah fitnah dan menyebarkan sebuah kebohongan tentang diriku kepada rakyat-rakyatku. Dia mengatakan bahwa saya tidaklah layak menjadi raja dan bahwa saya memiliki niat jahat untuk menghancurkan kerajaan. Dan disitulah rakyat mulai percaya pada paman saya dan mereka memulai memberontak untuk melawan diriku. Lantas, bagaimana jenengan bisa kehilangan tahta itu? Saya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan paman saya. Karena paman saya sudah bersatu dengan rakyat untuk memberontak diriku. Saya terpaksa melarikan diri dari kerajaan dan meninggalkan tahta saya. Sekarang, saya hanya memiliki 2 patih kepercayaan saya yang setia untuk menjaga diriku sampai saat ini. Lantas, bagaimana jenengan bisa mengetahui tentang batu cahaya? Salah satu patih saya, dia telah menemukan informasi tentang batu cahaya. Dia mengatakan bahwa batu cahaya memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa.
dan dapat membantu diriku untuk memperoleh kembali tahtaku. Di sini mengapa jenengan ingin membalaskan dendam kepada paman jenengan sendiri? Saya hanya membalaskan dendam karena paman saya telah menghancurkan hidupku dan merampas tahtaku. Saya ingin memperoleh kembali apa yang telah direbut oleh pamanku. Saya ingin memastikan bahwa pamanku tidak akan pernah lagi melakukan sebuah kejahatan seperti itu. Dangi, saya mohon kepadamu, tolonglah diriku. Saya tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan paman saya. Saya hanya memiliki 2 patih kepercayaan yang setia menjagaku sampai sekarang. Maka dari itu, tolonglah saya, manusia. Tuan Raja Cempakruda, jujur saya tidak tahu apakah saya dapat menolong jenengan. Di sini saya harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan saya jika menolong jenengan akan membawa kebaikan ataupun malah berdampak sebagai kehancuran. Saya mengerti, namun saya ingin mengingatkan kepadamu bahwa kita sebagai makhluk memiliki kewajiban untuk saling tolong-menolong dan membantu. Bukankah kita telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang baik dan saling menolong? Allahu Akbar. Benar sekali Tuan Cempakruda. Namun saya harus mempertimbangkan kembali dengan resiko-resiko yang seperti saya sebutkan tadi. Saya ingin mengingatkan lagi kepada dirimu. Ada beberapa hadis, kau tentu tahu. Di sini hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya saling menolong dan membantu. Hadis ini berbunyi, barang siapa yang tidak menolong saudaranya, maka Allah tidak akan menolongnya. Ada lagi, sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Bukankah semua itu benar, Dangi? Benar sekali Tuan Raja. Saya mengerti tentang pentingnya saling tolong-menolong dan membantu, namun saya masih harus mempertimbangkan lagi tentang resiko-resikonya, Tuan Raja. Saya memohon kepadamu, tolonglah diriku ini. Saya tidak memiliki kekuatan lagi. Tolong manusia. Begini Tuan Raja, saya mengerti keinginanmu. Namun saya ingin mengingatkan kepada dirimu bahwa kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia seperti itu. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis pula, begini bunyinya, janganlah dirimu meminta pertolongan kepada selain Allah, karena sesungguhnya meminta pertolongan kepada selain Allah adalah syirik. Ini adalah potongan hadis riwayat Abu Dawud, Tuan Raja. Saya mengerti apa yang kau katakan. Namun saya percaya bahwa Allah telah memberikan pertolongan kepada diriku melalui dirimu. Dirimu memiliki batu cahaya yang dapat membantu diriku.
untuk memperoleh tahtaku kembali. Dan saya percaya bahwa Allah telah memilih dirimu untuk menjadi perantaranya dalam membantu diriku ini. Jujur saja Tuan Raja, saya tidak tahu apakah saya dapat menjadi perantara untuk membantu dirimu. Saya hanya sesosok manusia yang memiliki kelemahan dan kesalahan, Tuan Raja. Saya percaya bahwa dirimu memiliki kebaikan serta kebijaksanaan yang dapat membantu diriku. Saya memohon kepadamu, tolonglah saya. Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan pamanku. Saya hanya memiliki patih kepercayaan. Tolonglah saya manusia. Allahu Akbar. Begini Tuan Raja, insya Allah saya bersedia untuk membantu dirimu. Namun saya hanya dapat memberikan batu cahaya ini. Saya tidak ingin ada ataupun bermusuhan dengan makhluk, terutama adalah paman jenengan itu, Maharaja Indra. Saya ingin kau menyelesaikannya sendiri. Bagaimana Tuan Raja? Terima kasih manusia. Saya sangat menghargai kebaikan dirimu. Dan di sini saya berjanji bahwa saya akan menggunakan batu ini hanya untuk memperoleh kembali tahtaku dan memastikan bahwa paman saya tidak akan pernah lagi melakukan kejahatan. Baiklah, saya ingin mengingatkanmu sedikit, Tuan Raja, tentang batu cahaya ini. Batu cahaya ini memang memiliki kekuatan, namun batu ini juga memiliki syarat yang harus dipenuhi. Jika dirimu menggunakan batu ini didasari dengan dendam atau tujuan menghancurkan makhluk lain, saya khawatir kekuatan batu ini malah menjadi sebuah bumerang bagi diri jenengan, Tuan Raja. Saya mengerti dan saya berjanji bahwa saya akan menggunakannya dengan bijaksana dan hanya untuk tujuan yang baik. Saya tidak ingin kekuatan batu cahaya ini menjadi bumerang bagi diriku. Baiklah Tuan Raja Campak, saya percaya bahwa dirimu akan menggunakan batu itu dengan bijaksana. Namun, saya ingin mengingatkan lagi bahwa kekuatan batu ini dapat digunakan untuk menghancurkan makhluk lain. Maksud saya, tidak dapat digunakan untuk menghancurkan makhluk lain. Karena kekuatan batu cahaya ini hanya dapat digunakan untuk memperoleh kembali tahta jenengan dan memastikan bahwa paman jenengan tidak melakukan kejahatan seperti itu lagi. Tunggu dulu manusia. Saya masih merasa ragu-ragu. Ragu-ragu bagaimana Tuan Raja? Apa yang kau maksud dengan keraguan-raguanmu itu? Saya merasa hati saya masih diselimuti sebuah dendam mendalam kepada pamanku. Di sini saya takut bahwa saya akan menggunakan batu ini untuk membalaskan dendam, bukan memperoleh kembali tata saya. Ya, itulah yang ingin saya jelaskan sebenarnya. Dan di sini saya mengerti tentang keraguan jenengan. Namun di sini saya ingin memberi nasihat kepada jenengan untuk tidak menggunakan batu cahaya ini dengan dendam di hati. Jika
jenengan melakukan itu, maka kekuatan batu ini saya pastikan akan menjadi bumerang bagi diri jenengan sendiri. Lantas, apa yang harus saya lakukan, manusia? Saya hanya memberi saran kepada dirimu, Tuan Raja. Sucikanlah diri jenengan terlebih dahulu. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohonlah petunjuk untuk mendapatkan jalan terbaik dalam menggunakan batu cahaya ini. Jika nanti jenengan telah mencucikan diri, jenengan pasti memiliki niat yang baik, maka kekuatan batu cahaya ini akan membantu jenengan untuk memperoleh tahta jenengan kembali. Saya pastikan itu, Tuan Raja. Terima kasih, manusia. Jika seperti itu, saya akan melakukan apa yang kau sarankan. Saya akan mensucikan diri saya dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya percaya bahwa jenengan akan melakukan yang terbaik. Ingat, Tuan Raja, kekuatan batu cahaya ini hanya dapat digunakan untuk kebaikan, bukan kejahatan. Baiklah, manusia. Akan saya lakukan sesuai dengan saran dari dirimu. Sebelumnya mohon maaf, Tuan Raja, ada sedikit. Mungkin saya sebut dengan kata-kata untuk jenengan. Silahkan saja, dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Dan jikapun itu memang penting, saya akan melakukannya. Baiklah, Tuan Raja. Ini mengenai sebuah dendam. Dendam adalah sebuah api yang membakar hati dan jiwa. Dendam adalah sebuah racun yang merusak hubungan dan memisahkan kita dari kebaikan. Dan dendam adalah kegelapan yang menghalangi kita dari cahaya kebenaran. Raja Cempakruda, dirimu telah merasakan dendam yang mendalam terhadap paman jenengan sendiri. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa dendam tidak akan pernah membawa sebuah kebaikan. Dendam hanya akan membawa kehancuran dan kesengsaraan. Begini, Tuan Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang berarti, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Raja Cempakruda, saya hanya ingin memberi saran kepada dirimu untuk melepaskan dendam dan memilih jalan kebaikan. Melepaskan dendam bukan berarti Anda melepaskan hak jenengan. Namun melepaskan dendam berarti dirimu memilih untuk tidak membiarkan dendam menguasai hati dan jiwa jenengan. Jika jenengan memilih untuk melepaskan dendam, maka dirimu akan menemukan kebaikan dan kedamaian. Saya pastikan itu, Tuan Raja. Dirimu akan menemukan bahwa hati menjadi lebih ringan dan jiwa jenengan menjadi lebih tenang. Saya berharap dirimu dapat memilih jalan kebaikan dan melepaskan dendam. Saya berharap dirimu dapat menemukan kebaikan dan kedamaian dalam hidupmu, Tuan Raja. Dan di sini saya tambahkan lagi tentang rezeki dan tahta, bahwa keduanya bukanlah milik kita, namun itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam Al-Quran,
dan tidak ada satupun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran yang tertentu. Di sini bisa dijelaskan bahwa rezeki dan tahta adalah sebuah anugerah dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memang harus menerima apa yang telah diberikan kepada kita dengan sabar dan rasa syukur. Janganlah kita merasa bahwa rezeki dan tahta adalah hak kita, karena itu akan menimbulkan sebuah kesombongan dan keinginan yang tidak terkendali. Mungkin di sini jenengan telah kehilangan tahta, namun janganlah jenengan merasa bahwa itu adalah akhir dari segalanya, Tuan Raja. Karena ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini, jika jenengan sabar dan menerima apa yang telah diberikan kepada diri jenengan, maka Allah akan memberikan rezeki dan tahta yang lebih baik. Namun, jika jenengan tidak sabar dan tidak menerima apa yang telah diberikan kepada jenengan, maka jenengan tidak akan kehilangan rezeki dan tahta jenengan. Raja Cempaka, saya berharap Anda dapat memahami bahwa rezeki dan tahta bukan milik kita, namun milik Allah. Saya berharap jenengan bisa sabar dan menerima apa yang telah diberikan kepada jenengan. Dan saya berharap pula jenengan bisa menemukan rezeki dan tahta yang lebih baik dalam hidup jenengan. Bagaimana, Tuan Raja? Kenapa kau termenung? Saya hanya tersentuh hatiku ini oleh kata-katamu. Akan tetapi sebenarnya kurang bersabar apa diriku, kurang bersyukur apa diriku tentang apa yang telah terjadi kepada diriku ini. Tapi itu semua tidak menyurutkan, sama sekali tidak untuk menghalangi diriku untuk tidak berusaha, manusia. Setelah saya mendengarkan apa yang kamu katakan, justru hati saya tergugah. Saya ingin menjadi bangkit kembali. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada dirimu. Seperti yang saya katakan, mungkin dirimu adalah pelantara dari Allah yang diturunkan untuk membantu diriku. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, manusia. Baiklah, Tuan Raja, sama-sama. Akan tetapi, hanya itu yang bisa saya katakan. Karena di sini, jikapun saya berada di posisi jenengan, saya pun mungkin belum bisa setegar jenengan, sesabar jenengan. Akan tetapi inilah takdir dari Sang Pencipta, Tuan Raja. Benar sekali, manusia. Baiklah, saya mungkin akan bergegas untuk melakukan apa yang tadi kau katakan, karena itu adalah hal yang baik pula. Dan saya ucapkan terima kasih lagi untuk dirimu, manusia. Berhati-hatilah, manusia. Saya akan kembali jikapun nanti saya bisa mendapatkan tahta saya kembali.
Atau setidaknya saya sudah merasa lega. Saya pasti menemui dirimu kembali. Baiklah Tuan Raja, akan saya tunggu jenengan. Saya berikan batu ini kepada jenengan. Ulurkan tangan Tuan Raja. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tubuhku merasa seperti merinding? Semua buluku terasa berdiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya rasa memang batu ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih manusia. Akan saya simpan dan gunakan batu ini dengan baik. Dan akan saya kembalikan lagi. Baik Tuan Raja, silahkan. Jangan lupa berdoa dan mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah manusia. Allahu Akbar. Saya pamit terlebih dahulu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Raja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Aduh, baik teman-teman. Ternyata tadi adalah sesosok raja ya, ataupun pangeran. Beliau mengatakan datang sini untuk menemui saya, dan beliau meminta untuk meminjam pusaka batu cahaya ini untuk membalaskan dendamnya terhadap paman dari beliau. Karena beliau bercerita bahwasanya tadi pamannya itu merebut singgasananya ya, ataupun tahtanya. Ya, kita doakan saja semoga raja itu bisa mendapatkan lagi tahta ataupun rezekinya kembali. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ya. Semoga kita bisa menemukan sesuatu yang janggal di hutan ini. Let's go. Terima kasih banyak teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la quwata illa billah. Baik teman-teman, tiba-tiba saya dihadang oleh sesosok makhluk dekat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dirimu sebenarnya Tuan? Kenapa kau tiba-tiba menghadangku di tempat ini? Sebenarnya siapa dirimu? Saya akan dekati dia lur. Allahu Akbar. La quwata illa billah. Subhanallah. Siapa dirimu? Kau ingin berbicara denganku? Baiklah, jika seperti itu. Tunggu sebentar, saya siapkan diriku terlebih dahulu. La quwata illa billah. Wah, kau adalah manusia yang bernama Dami. Kau adalah pemilik batu cahaya. Saya telah mendengar tentang kekuatan batu cahaya itu, dan di sini saya ingin meminjamnya dari dirimu, manusia. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan, wahai iblis? Saya ingin meminta bantuan dari dirimu dengan meminjamkan batu itu, karena saya ingin mengeluarkan Yajud dan Majud dari penjara mereka. Mereka adalah dua makhluk yang sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun mereka telah terbelenggu selama ribuan tahun sampai sekarang. Lantas, apa yang ingin Anda lakukan,
dengan mengeluarkan mereka dari penjara mereka. Kau ini sedikit lucu, wahai makhluk. Saya akan meminta kepada mereka untuk membantu diriku dan menghancurkan musuh-musuhku. Namun saya berjanji bahwa saya tidak akan menggunakan mereka untuk menghancurkan manusia. Allahu Akbar. Jujur saja, kau benar-benar lucu, wahai makhluk. Kau pikir dirimu bisa mengendalikan mereka, dan di sini kau memikirkan bahwa kamu bisa meminta mereka untuk membantu dirimu demi menghancurkan musuh-musuhmu itu. Maksudmu, apa yang kau maksud? Begini, wahai makhluk. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah makhluk yang bisa dikendalikan oleh siapapun. Mereka adalah dua makhluk yang sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Apa yang kamu maksud? Kau pikir saya tidak bisa mengendalikan mereka? Ya, saya yakin kau tidak akan bisa mengendalikan mereka karena mereka memiliki kekuatan yang besar dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan, dan tidak ada yang bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, wahai makhluk. Begini makhluk, saya sebut kau adalah iblis ya. Bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj tidak disebut secara langsung, namun ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis yang dapat memberikan gambaran tentang makhluk-makhluk yang memiliki sebuah kekuatan besar dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun itu makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan Dia menciptakan jin dari nyala api, dan Dia menciptakan manusia dari tanah liat, dan Dia menciptakan makhluk-makhluk lain yang tidak kamu ketahui. Ini dari Quran surat Al-Furqan ayat 2 dan 3. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluk lain yang tidak kita ketahui, termasuk seperti yang kau sebutkan itu. Dan juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah kamu meminta pertolongan kepada selain Allah, karena sesungguhnya meminta pertolongan kepada selain Allah adalah syirik. Ini dari hadis Abu Dawud, wahai iblis. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk lain, termasuk yang kau sebutkan tadi, karena itu dapat dianggap sebagai syirik. Dalam agama Islam, Ya'juj dan Ma'juj dapat dianggap sebagai makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan besar, namun tidak dapat dikendalikan oleh makhluk lain, apalagi oleh manusia dan dirimu. Mereka tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk lain, Tuan Iblis. Saya ingin bertanya kepadamu, apa dirimu tahu mereka itu di mana keberadaannya sekarang? Ya, tentu saja saya tahu keberadaan mereka. Mereka berada di kutub utara dan kutub selatan.
Mereka terjebak dalam es yang tebal dan gerbang yang sangat kuat. Allahu Akbar. Bagaimana dirimu tahu keberadaan mereka? Saya memiliki informasi yang sangat baik. Saya tahu mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, dan saya ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk tujuan diriku. Mohon maaf sebelumnya. Apa sebenarnya tujuanmu, wahai iblis? Saya ingin meminjam batu cahaya dari dirimu untuk melelehkan es-es di kutub utara dan selatan, dan membuka gerbang yang selama ini membelenggu Ya'juj dan Ma'juj. Dengan demikian, saya dapat memanfaatkan kekuatan mereka untuk tujuan saya. Iya, saya tanya sebenarnya apa tujuanmu? Mengapa kau ingin meminjam batu ini pula? Saya sudah muak di sini, manusia. Muak dengan dunia ini. Saya ingin dunia ini berakhir. Saya merasa bahwa saya sudah tidak berguna lagi. Allahu Akbar. Mengapa? Mengapa dirimu merasa seperti itu? Di zaman sekarang ini, tanpa saya menghasut, makhluk-makhluk terutama manusia, mereka sudah banyak sekali yang melebihi diriku. Dari segi perilaku mereka, keangkuhan manusia di zaman sekarang, bahkan cara mereka untuk mendapatkan sesuatu, itu semua sudah melebihi dari sifat-sifat saya. Oh, berarti kau merasa bahwa kau sudah tidak berguna lagi. Kau tersaingi karena manusia sudah lebih pintar dari dirimu seperti itu dalam hal keburukan atau kejahatan. Ya, itu tepat sekali. Saya merasa bahwa saya tidak memiliki peran lagi dalam dunia ini. Saya ingin dunia ini berakhir agar saya dapat beristirahat dari tugasku sebagai iblis. Wahai iblis, kau harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah. Kau tidak boleh merasa bahwa dirimu sudah tidak berguna lagi, karena kau masih memiliki peran dalam menjalankan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya merasa bahwa saya sudah tidak memiliki tujuan lagi. Saya sudah tidak memiliki yang ingin aku capai. Allah Akbar. Hei iblis, kau harus ingat bahwa tujuanmu bukanlah untuk mencapai sesuatu yang duniawi, namun untuk menjalankan perintah. Kau harus ingat bahwa kau masih memiliki tanggung jawab untuk menjalankan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Saya tidak tahu manusia. Saya merasa bahwa diriku sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Begini iblis, hei dengarkan, kekuatanmu bukanlah dari dirimu sendiri, namun dari Allah. Kau harus ingat bahwa Allah selalu bersama denganmu dan bahwa Dia akan selalu memberimu kekuatan untuk menjalankan takdir yang telah ditentukan olehnya. Saya akan mencoba manusia. Saya akan mencoba untuk ingat bahwa saya masih memiliki peran dalam menjalankan takdir yang telah ditentukan. Baiklah, itu sudah cukup iblis. Kau hanya perlu ingat bahwa Allah selalu bersama denganmu dan bahwa Dia akan selalu memberimu kekuatan untuk menjalankan semua ini. Tapi saya menyesal menjadi seperti ini. Saya menyesal karena saya telah menentang perintah dari Allah.
Allahu Akbar. Kau harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri ataupun orang lain atas keadaanmu sekarang. Tidak, saya tidak salah. Saya hanya menentang perintahnya karena saya tidak ingin sujud kepada manusia. Saya tidak ingin sujud kepada Nabi Adam. Allahu Akbar. Kau masih belum bisa memaafkan ataupun bersujud kepada Nabi Adam ternyata. Tidak, saya tidak bisa untuk memaafkan dia. Jika bukan karena dia, saya akan selalu berada di tempat yang nyaman dan selalu bersujud serta beribadah, bahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Allahu Akbar. Kau harus ingat bahwa Nabi Adam hanya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dia tidak memiliki pilihan lain, iblis. Tidak. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin kembali ke tempat yang nyaman dan selalu bersujud serta beribadah, bahkan menyembah Allah untuk selamanya. Allahu Akbar. Berarti kamu di sini menyesal. Begitu, wahai iblis. Akan tetapi menyesal pun sekarang percuma manusia. Saya telah dijadikan seperti ini oleh Allah dan saya tidak bisa berubah lagi. Begini, ini suatu kehormatan bagi saya bertemu iblis seperti dirimu. Janganlah dirimu marah terlebih dahulu, karena Allah telah memberimu kesempatan untuk meminta ampun dan kembali ke jalan yang benar, wahai iblis. Saya tidak akan pernah meminta ampun. Saya tidak akan pernah bersujud kepada Adam sampai kapanpun. Camkan itu manusia. Kau harus ingat bahwa Nabi Adam adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti dirimu. Kau tidak boleh sombong dan tidak boleh menolak untuk bersujud kepada nenek moyangku, yaitu Nabi Adam. Saya tidak akan pernah bersujud kepada Adam karena saya adalah makhluk yang lebih mulia manusia. Saya lebih segala-galanya daripada dia. Saya adalah makhluk yang telah diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah. Baiklah jika seperti itu. Mohon maaf, saya tidak ingin berdebat hal ini dengan dirimu. Maka pergilah dirimu. Jangan kau meronta-ronta tentang takdir yang tercipta dan ketetapan yang memaksamu, iblis. Kau ingin tahu tentang diriku? Wahai manusia, saya akan menjelaskan sedikit tentang diriku ini. Saya memiliki bentuk yang sangat menakutkan. Saya memiliki sayap yang lebar dan panjang, serta mata merah menyala. Saya memiliki tanduk yang tajam dan gigi yang runcing. Ya, saya melihatnya tadi juga. Untuk apa kau menjelaskan kepada diriku? Tapi tunggu dulu. Ini menarik juga. Begini, apa yang ada di tubuhmu, wahai iblis? Saya memiliki api yang menyala di dalam tubuhku. Api itu membuatku memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak terkalahkan. Saya juga memiliki racun yang sangat berbahaya di dalam tubuhku.
racun itu dapat membuat musuhku menjadi lemah dan tidak berdaya. Lantas apalagi yang kau punya di tubuhmu itu? Saya memiliki sebuah hati yang sangat keras dan tidak pernah berubah. Hati itu membuatku menjadi sangat sombong dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat makhluk lain. Saya juga memiliki sebuah jiwa yang sangat kuat dan tidak pernah mau menyerah. Jiwa itu membuatku menjadi sangat gigih dan tidak mau kalah. Allah Akbar. Kok bisa mengatakan seperti itu, tapi tadi kok seperti makhluk yang menyerah menghadapi takdir ini. Saya hanya tidak ingin ada yang menyaingiku, wahai manusia. Saya hanya ingin meminjam batu itu dari dirimu. Allah, kau lucu sekali. Coba kau lanjutkan lagi. Apakah ada hal lain yang kau miliki seperti itu? Saya ingin tahu, saya penasaran dengan dirimu. Baiklah, saya memiliki sebuah kantong yang berisi berbagai macam alat untuk menggoda dan merayu manusia. Oh, begini, wahai makhluk, wahai iblis. Apa saja yang ada di kantongmu? Apakah saya salah satu makhluk yang ingin kau goda seperti itu? Ya, tentu saja. Semua manusia akan saya goda. Saya memiliki sebuah cermin yang dapat memantulkan keinginan manusia. Dengan cermin ini, saya dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh manusia dan kemudian saya dapat menawarkan itu kepada mereka. Baiklah iblis. Berarti kau bisa menggunakan cermin itu untuk diriku. Coba lihat apa yang saya inginkan sekarang. Baiklah, akan saat saya sediakan ini. Saya bersiap untuk melihat cerminmu itu. Sedikit saja, jangan banyak-banyak, nanti malah ketahuan. Baiklah manusia, akan saya coba. Kau memiliki banyak keinginan juga, tapi akan saya tawarkan. Begini saja. Saya melihat sedikit bahwasanya dirimu ingin memiliki sebuah benda yang mewah. Benda itu cukup besar pula. Ya, itu buatan manusia. Dan di sini, begini, kau memiliki teman. Temanmu memiliki banyak benda itu, bukan? Apa? Benda apa? Kau sebutkan. Kau tentu tahu benda itu bernama apa, bentuknya seperti apa. Coba kau jelaskan lagi benda apa yang saya inginkan. Kok ingin sebuah benda yang berjalan itu apa namanya? Kendaraan. Seperti kendaraan. Begini, kau curi saja satu dari milik temanmu itu. Kau dekat dengannya. Kau bisa mencurinya darinya. Atau paling tidak, curilah uangnya. Kau bisa membelinya sendiri. Allahu Akbar. Nih, saya kentut nih. Ini kentut saya untukmu ini. Itu petanda bahwasanya apa yang kamu omongkan itu bullshit. Kebul disilit seperti itu. Saya hanya ingin kau pergi. Saya tidak ingin berjumpa dengan dirimu sebenarnya. Tunggu dulu. Ini adalah takdir. Takdir di mana kita diciptakan untuk bertemu di sini. Bukankah begitu? Cerminku tidak akan berbohong. Allahu Akbar. Ya, saya akui saya memang memiliki keinginan untuk memiliki benda tersebut. Akan tetapi di sini saya tidak bisa memaksakan karena benda tersebut juga memiliki harga dan saya tidak mampu untuk membelinya. Jadi
biarlah itu menjadi impian dan keinginanku. Kau tidak usah menghasutku untuk mencurinya, karena mencuri pun percuma. Saya tidak bisa mengendalikan kendaraan itu. Jadi kau kalau memiliki jalan lain itu jangan seperti itu. Kau harusnya itu bilang pada saya, berusahalah, bekerja keraslah, seperti itu, bukan malah mencuri. Ya, itulah tugasku, agar manusia bisa terjerumus dalam belenggu ataupun kejahatan. Dengan itu, saya merasa saya telah mencapai tujuanku. Baiklah Iblis, begini saja, kita lanjutkan saja dengan ceritamu tentang apa saja yang ada di dalam tubuhmu itu. Apalagi yang ada di kantongmu itu selain cerminmu itu, ataupun apa itu, cermin apa itu namanya, saya tidak tahu. Baiklah, saya memiliki sebuah senar yang dapat memainkan lagu yang sangat merdu. Dengan ini, saya dapat membuat manusia terpesona dan kemudian saya dapat menggoda mereka. Allahu Akbar, kok pintar sekali ternyata ya. Apa ada lagi yang lain di dalam kantongmu itu? Ya, seperti yang sudah saya katakan, saya memiliki sebuah botol yang berisi racun. Racun ini sangat berbahaya. Dengan racun ini, saya dapat membuat manusia menjadi lemah dan tidak berdaya. Astagfirullah. Masih adakah Iblis yang itu kantongin itu, kantong ajaib, kantong Doraemon mungkin saya menyebutnya itu. Ini bukan sembarang kantong manusia. Masih ada lagi banyak sekali. Saya memiliki buku juga yang berisi tentang semua rahasia dan kelemahan manusia. Karena dengan buku ini saya dapat mengetahui bagaimana cara untuk menggoda dan merayu manusia agar bisa dengan mudah saya tipu. Allah Akbar, bagaimana kau bisa memiliki buku seperti itu, wahai Iblis? Saya banyak memiliki mata-mata di antara manusia yang memberikan informasi kepada saya. Saya bisa mengetahui kelemahan mereka dan rahasia-rahasia mereka dengan mudah. Allah Akbar, kau sangatlah licik di sini. Lalu apa yang kau lakukan dengan semua alat yang kau miliki itu? Saya menggunakan semua alat ini untuk menggoda dan merayu manusia agar mereka melakukan dosa dan melupakan Allah. Asal kau tahu itu. Dan di sini saya tidak akan menggodamu karena saya berkeinginan meminjam batu itu darimu. Astagfirullah. Iblis, jujur saya melihat sebuah benda yang ada di tanganmu. Tadi, apa arti dari benda itu? Ini adalah lonceng. Ini adalah salah satu alat yang paling berharga bagiku. Lonceng ini dapat membuat manusia menjadi lupa diri dan terpesona oleh suara yang merdu. Lantas, bagaimana cara kerja bendamu itu? Ketika saya membunyikannya, suara yang merdu akan keluar dan membuat manusia menjadi terpesona. Mereka akan menjadi lupa diri dan tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Aduh. Terus apa yang akan kau lakukan dengan benda itu, bendamu itu? Tentu saja saya akan menggunakan ini untuk membuat manusia menjadi terpesona dan melakukan dosa-dosa. Dengan demikian, saya dapat mencapai tujuanku untuk membuat manusia
menjadi jauh dari Allah. Bukankah seperti itu, Dangik? Astagfirullah, terserah kamulah. Di sini sebenarnya kau masih memiliki sebuah kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, wahai iblis. Kau yang seharusnya menyalahkan dirimu, Dangik. Kau tidak ingin memberikan batu itu kepadaku, padahal saya sangat membutuhkannya. Lah, kenapa saya menyalahkan diriku? Saya tidak salah. Saya memberikan benda ini pun percuma, nanti malah tidak terpakai olehmu. Kamu kan sudah memiliki banyak benda itu di kantong Doraemonmu itu. Tapi kan di sini saya hanya meminjamnya saja, manusia. Begini, saya tidak bisa memberikan batu ini kepada dirimu karena saya tahu dirimu akan menggunakan benda ini untuk tujuan yang tidak baik. Di sini kau pun sama berarti seperti diriku, pelit dan tidak mau berbagi. Tanpa kamu sadari, kau telah masuk ke dalam perangkapku menjadi manusia yang pelit. Allahu Akbar. Saya tidak ingin menjadi seperti dirimu, wahai iblis. Itulah pekerjaanku, membuat manusia menjadi seperti itu. Sampai jumpa lagi, manusia. Saya akan selalu ada di sekitarmu. Dan saya akan selalu menggoda manusia-manusia, bahkan dirimu. Sampai bertemu lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ternyata batu ini diincar banyak makhluk juga. Salah satunya adalah iblis tadi ya. Iblis tadi mengatakan dia sudah muak untuk hidup di dunia ini karena banyak sekali manusia yang sudah menyerupainya, katanya. Ada-ada saja teman-teman. Baiklah, ternyata tadi kita sudah menemui dua makhluk ya. Dan apa tujuan kita? Malah kita belum mendapatkan suatu kejanggalan-kejanggalan yang ada di hutan ini. Akan tetapi kita akan memasuki lebih dalam lagi lah. Daripada ini belum pagi-pagi juga, paling masih sekitar jam 12-an lah ya. Kita akan lanjut menelusuri tepian hutan ini dulu. Dan jangan lupa tadi disimak untuk obrolannya. Ini sangat menarik sebenarnya. Bahwasanya bangsa seperti itu ataupun jin seperti itu pun muak ya dengan kehidupan ini. Ya, itulah yang terjadi teman-teman. Cuaca juga ini sekarang ekstrim ini, dingin sekali di hutan ini ternyata. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Allahu Akbar.